Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Azhari akan menyampaikan laporan praktek kerja lapangan di Apotek Asa Medika periode 29 Maret sampai 10 April. Berikut laporan dari kami. Tujuan PKL. Tujuan dari PKL ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mahasiswa mampu mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan. Kemudian, memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar ahli media farmasi di Politeknik Kesehatan Bakti Satya Indonesia. Yang kemudian, tujuan umum khususnya adalah yang pertama, mengetahui proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, serta pendistribusian obat dan alat kesehatan di Apotek Asa Medika. Kedua, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi, tanggung jawab tenaga teknik kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa sebagai calon tenaga teknik kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Manfaat PKL. Adapun manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan di Apotek Asa Medika adalah yang pertama, untuk mengetahui peran teknik tenaga kefarmasian di apotek. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai sistem kerja di Apotek Asa Medika. Pengertian apotek. Apotek adalah tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan perbekalan farmasi kepada masyarakat oleh ketenaga farmasian. Menurut Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017. Apotek dipimpin oleh apoteker pengelola apotek yang telah memiliki SIA atau Surat Izin Apotek dan memiliki TTK Tenaga Teknik Kefarmasian untuk membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek diantaranya yaitu pembuatan termasuk pengendalian, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Apotek memiliki peranan yang sangat penting dalam sarana penyampaian informasi tentang obat supaya tercapai peningkatan kesehatan masyarakat yang optimal. Aspek legalitas. Yang pertama ada etika profesi. Kode etik adalah panduan sikap dan perilaku tenaga dalam menjalankan profesinya sebagai aturan-aturan norma yang menjadi ikatan profesi. Kode etik merupakan salah satu pedoman untuk membatasi, mengatur, dan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesinya secara baik dan benar, serta tidak melakukan perbuatan tercela. Kode etik dan standar profesi asisten apoteker tercantum dalam Keputusan Menkes Republik Indonesia Nomor 573 Menkes SK 6/2008. Antara lain, yang pertama adalah kewajiban terhadap profesi, kewajiban terhadap teman sejawat, kewajiban terhadap pasien atau pengguna jasa, kewajiban terhadap masyarakat, dan terakhir, kewajiban terhadap profesi kesehatan lainnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dan yang ketiga, persyaratan apotek meliputi Surat Izin Apotek atau SIA, Surat Izin Praktek Apotek atau SIPA, personil apotek atau SDM, lokasi dan tempat, sarana dan prasarana, dan yang terakhir ada perlengkapan apotek. Manajemen pendukung. Yang pertama, ada sumber daya manusia, dan yang kedua ada keuangan. Untuk sumber daya manusia meliputi apoteker, tenaga teknik kefarmasian atau TTK, pemilik sarana apotek atau PSA, bagian administrasi, dan bagian keuangan. Untuk bagian keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan neraca akhir tahun, dan pajak pusat. Perizinan apotek. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2018, pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau PPTSE. Perizinan berusaha dilakukan melalui Online Single Submission atau OSS. Persyaratannya meliputi STRA, Surat Izin Praktek Apotek, Denah Bangunan, Daftar Sarana dan Prasarana, serta berita acara pemeriksaan. Alur perizinan OSS atau Online Single Submission.
Pelaku usaha mengakses melalui www.oss.go.id. Kemudian aktivasi akun OSS dan mendaftarkan usahanya. Setelah itu pelaku usaha akan mendapatkan NIB dan pelaku usaha membubuhkan prasarana. Apabila tidak, izin usaha dengan komitmen, dan apabila iya, pelaku usaha memiliki atau menguasai prasarana. Sesudah menguasai prasarana, izin usaha dengan komitmen, dan apabila belum, izin usaha dengan komitmen berupa izin lokasi, izin perairan, dan izin IMB. Pengelolaan obat dan perbekalan farmasi. Pengelolaan adalah segala pekerjaan yang mengarah kepada terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya dengan kualitas yang benar, termasuk sistem pengendalian keuangan serta sumber daya manusia. Pengelolaan farmasi dan perbekalan farmasi meliputi perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan dalam menetapkan sarana, pedoman, garis besar yang akan ditujukan dan pengukuran dalam penyelenggaraan bidang logistik menurut Permenkes RI nomor 1027 tahun 2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi: pertama, pola penyakit; 2, kemampuan masyarakat; 3, budaya masyarakat. Pengadaan. Pemesanan dilakukan berdasarkan pencatatan pada buku defekta kepada BBF yang telah ditentukan. Pemesanan disertai dengan surat pesanan atau SP sesuai dengan golongan obat. Pembelian yang dilakukan oleh Apotek Asa Medika ada beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada COD atau Cash on Delivery, yaitu dengan pembayaran tunai barang yang kita order sebelumnya. Yang kedua kredit, yaitu dengan membayar perbekalan farmasi sesuai kesepakatan yang dilakukan atau jatuh tempo tertentu. Yang ketiga ada konsinyasi atau pembayaran hanya dilakukan sesuai produk yang terjual. Penerimaan. Barang yang sudah datang dilakukan pengecekan antara lain, pemeriksaan keadaan fisik obat, kesesuaian barang dengan faktur dan SP, tanggal kadaluarsa, nomor batch, segel pada kemasan atau bungkus obat, faktur kemudian dibukukan atau dicatat dalam buku pembelian dan buku hutang. Kemudian penyimpanan. Metode penyimpanan di Apotek Asa Medika yang berdasarkan A. Alfabetis, yaitu barang disimpan berdasarkan urut abjad dari A sampai Z. Yang B. Golongan obat, yaitu penyimpanan barang sesuai jenis obat bebas, bebas terbatas, narkotika, psikotropika, dan generik berlogo. Yang C. Bentuk sediaan, yaitu sirup, tablet, salep, tetes mata, tetes telinga, dan suppositoria. Distribusi di Apotek Asa Medika yaitu dengan melayani obat-obat tertentu yang dapat diberikan tanpa resep dokter seperti obat bebas terbatas, dan OWA. Serta diberikan informasi obat yang akan diberikan kepada pasien tersebut yang dilakukan oleh apoteker. Kemudian pencatatan dan pelaporan penggunaan obat. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat secara tertib baik sediaan farmasi maupun alat kesehatan. Pencatatan ini meliputi pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pemusnahan. Apotek Asa Medika tidak melayani obat narkotika dan psikotropika, tetapi wajib lapor secara online di aplikasi Sinap setiap bulan sebelum tanggal 10. Penanganan obat kadaluarsa dan limbah apotek. Penanganan obat kadaluarsa dan rusak di Apotek Asa Medika dilakukan 3 bulan sebelum obat itu kadaluarsa dan akan dipisahkan dari obat-obat yang masih layak untuk dikonsumsi. Aspek pembukuan. Terdapat beberapa pembukuan di Apotek Asa Medika, yaitu buku obat OWA, buku defekta, buku SP, pembukuan penerimaan barang datang, dan buku penjualan harian. Kemudian, strategi pengembangan dan pemasaran. Apotek Asa Medika memiliki strategi pengembangan apotek, yaitu melakukan pembinaan di dalam karyawan dengan tambahan informasi produk yang ada di apotek. Kemudian memberikan pelayanan yang lebih baik dengan tambahan konseling terutama pada kasus penyakit kronis dan degeneratif. Apotek Asa Medika melakukan promosi dengan melakukan kerjasama dengan lingkungan sekitar dalam penyuluhan di RT, pengajian, dan lansia. Demikian presentasi dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.